Pemerkosaan intelektual terbesar yang terjadi dalam pikiran kita adalah usaha yang cukup meyakinkan kita bahwa pepohonan, batu, pasir, dan batas-batas imajiner adalah sebuah tanah air. Dan kita harus rela mati untuk membela kawat berduri perbatasan yang digariskan oleh Sykes-Picot dan hasil banyak rapat dari bangsa imperialis barat. Agar mudah menyebutnya dan mengkotak-kotakan kita, mereka namai wilayah yang ada dalam batas-batas tersebut sebagai tanah air. Siapa saja yang ada dalam batas tersebut, mereka berikan kartu identitas, kebangsaan, kewarganegaraan, ras, dan keturunan. Agar dengan itu mereka mengenal identitas seseorang secara mendalam, ibarat hewan ternak yang diberikan tanda oleh pemiliknya. Bersamaan dengan penamaan yang memecah belah itu, kita akan mendapati orang-orang yang menganggap dirinya suci dan memiliki sejarah besar yang hebat sebagai bapa bangsa. Setelah itu kita akan mendapati bangsa Mesir, Sudan, Saudi, Qatar, Oman, Yaman, Maroko, Aljazair, dan yang lainnya saling membanggakan dirinya dengan sejarah palsu yang disebut Hari Nasional. Mereka rela saling membunuh satu sama lain jika ada yang melintasi padang pasir menuju tanah yang mereka sucikan itu. Mereka bunuh siapa saja yang melintasi perbatasan imajiner menuju ke negaranya, demi kemuliaan dan nasionalisme yang mereka agungkan. Akhirnya, kita pun akan menemukan banyak bangsa yang saling menghina, saling membenci dan berpecah belah. Walaupun kaum muslim yang disebut sebagai umat yang satu, ummatan wahidan, namun perjanjian Sykes-Picot telah memasukkan umat ini ke dalam 100 tahun kebingungan dan berjalan tanpa arah. Ia menjadikan prinsip wala wal barra hanya terikat oleh batas teritorial wilayah yang dibatasi dengan pagar berduri perbatasan, dan atas selai kain berwarna yang ditulis oleh Sykes-Picot ketika merumuskan garis imajiner di antara kita. Lalu yang terjadi berikutnya, siapa saja yang memiliki kesamaan identitas yang disebut kewarganegaraan, dia adalah saudara, dia adalah sahabat, walaupun dia kafir. Sementara siapa saja yang berada di luar batas garis imajiner, dia merupakan musuh, dan melawan mereka wajib walaupun mereka beragama Islam. Kita membayangkan sebuah adegan bagaimana Nabi SAW berdiri dengan penuh kemuliaan dan kebanggaan melihat pasukannya. Padahal kita tahu di antara pasukannya itu ada bangsa Arab dan ada bangsa non-Arab. Ada yang berkulit putih, ada pula yang berkulit hitam. Namun pembelaan mereka sama. Barisan mereka tak pernah terpecah dan tak pernah terkalahkan. Islamlah yang menyatukan. Sesungguhnya tanah air hakiki adalah Islam. Dimanapun berada, atas nama apapun itu, tidak ada pembatas di antara kita ketika dunia ini dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Pada masa Umar memimpin di Madinah, berada di bawah kekuasaannya 22 negara, dan pasukan Walid mampu menguasai tembok Cina dari bagian timur hingga wilayah selatan Prancis. Harun ar-Rasyid memerintah 3/4 dari Asia. Sementara Al-Mu'tasim mampu memberi ancaman terhadap perbatasan Bulgaria setelah Amorium dikalahkan. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan pasukan salib dan membebaskan Al-Quds. Saifuddin Qutuz mampu mengalahkan pasukan Mongol dan berhasil menyelamatkan dunia dari kejahatan mereka. Kala itu tidak ada penghalang yang membatasi kaum muslimin. Mereka bebas berjalan dari Cordoba menuju Baghdad, dari Maroko sampai Mekah. Tidak ada seorang pun yang menanyakan paspor, dihadang, diperiksa, bahkan dibiarkan hingga sekarat hanya karena batas imajiner.
Semoga batas-batas Six Pikot ini segera hilang bersamaan dengan hilangnya para pembuatnya, para penjaganya, dan para penyembahnya, dan mereka yang hidup di bawah batas tadi sebagai kacung dan boneka barat. Kita berdoa, semoga Allah menganugerahkan kita untuk kembali hidup dalam naungan khilafah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.